Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, saat ini semakin banyak tokoh publik yang menjadi influencer saham dengan merekomendasikan pembelian saham tertentu. Aktivitas mengendorse saham ini terjadi seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Tokoh publik seperti artis dan musisi memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat dalam membuat keputusan atas pembelian produk atau barang tertentu, termasuk produk finansial seperti saham. Sejumlah analis menilai peran influencer ini cukup penting untuk menarik minat masyarakat berinvestasi saham dan membuat transaksi saham semakin ramai. Namun para influencer ini memberikan edukasi yang benar mengenai investasi saham. Influencer saham menurut analis dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, Reza Priyambada, harus dapat mengedukasi masyarakat mengenai saham yang ia rekomendasikan dan alasan mengapa ia merekomendasikan saham tertentu. Sementara Kepala Riset Infovesta, Wawan Hendrayana menilai, influencer seharusnya memiliki lisensi sebagai penasihat investasi jika memberikan rekomendasi pembelian saham tertentu. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, menurut Wawan, dapat mengatur dan mengawasi rekomendasi saham yang diberikan tokoh publik tanpa lisensi penasehat investasi. Kalau influencernya mendapatkan bayaran atas usulan atau rekomendasi itu, maka seharusnya itu diatur oleh OJK yang dengan izin namanya adalah penasihat investasi. Itu ada lisensinya, ada izinnya juga, tidak sembarangan. Jadi kalau memang influencernya dibayar untuk mengendorse suatu saham, itu sebetulnya harus ada aturannya dulu, tidak sembarangan. Jadi ada proses edukasi gitu kan. Kalau misalkan saya pilih saham ini karena apa gitu kan, karena misalkan dari sisi rasio keuangannya, terus kemudian leading di sektornya, atau misalkan menjadi pemimpin pasar, atau bisa juga dimiliki oleh pemegang saham ABCD yang namanya cukup terkenal, terus kemudian dari rasio keuangan lebih baik dibandingkan dengan emiten jenis lainnya gitu. Nah itu ada proses edukasi gitu. Terus kemudian di sisi lain saya masuk di saham X di harga sekian, lalu ketika tanggal sekian menyentuh harga sekian saya melakukan take profit gitu. Kenapa saya melakukan take profit? Karena sudah mencapai target profit yang saya inginkan. Jadi itu yang seharusnya bisa dilakukan oleh para investor. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia menyebut tahun 2020 sebagai tahun kebangkitan investor retail dalam negeri di pasar modal Indonesia. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia per 19 Desember 2020 menunjukkan jumlah investor saham di Bursa Efek Indonesia sudah mencapai 3,5 juta investor, terdiri dari 1,5 juta investor saham dan 2 juta investor reksadana dan obligasi. Sejumlah analis meminta investor saham baru maupun yang lama untuk menganalisa kembali rekomendasi saham yang ia dapatkan dari berbagai sumber. Pertama, investor harus cek latar belakang pemberian rekomendasi saham. Kedua, investor harus cek laporan keuangan perusahaan yang sahamnya direkomendasikan. Kepala Riset Infovesta, Wawan Hendrayana menjelaskan, membeli saham sama artinya dengan membeli sebuah perusahaan. Sementara perusahaan yang dibeli juga harus bisa memberikan keuntungan di masa depan. Investor juga harus mempelajari risiko jika perusahaan merugi dan dampaknya pada harga saham. Jika kita melakukan investasi, berarti kan kita mengalokasikan dana kita yang katakanlah biasanya untuk kebutuhan hidup, terus ini ada alokasi sekian persen yang untuk investasi seperti itu. Nah ini harus jelas dulu seperti itu. Nah terus kemudian time horizon-nya, ketika saya melakukan investasi berapa lama jangka waktunya seperti itu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat kemarin kan para investor atau investor kan saham yang baru beberapa hari naik terus mengatakan bagus untuk masa depan gitu. Ini kan benar-benar kalau
kalau boleh saya bilang ya sudah bisa mengalahkan Tuhan gitu kan, karena bisa mengetahui masa depan seperti apa kan gitu. Sementara kita juga belum tahu gitu bagaimana kinerja para emiten di masa depan itu kan seperti apa. Tapi investor harus melihat juga seperti apa di awal tahun ini ketika ada berita pandemi, seperti apa ketika suatu perusahaan itu ternyata ada katalis negatif, merugi atau apa, itu harga sahamnya seperti apa. Jadi jangan hanya melihat, oh 3 bulan ini untung terus, influencernya juga untung besar sekali, tapi harus dilihat juga seperti apa kalau terjadi koreksi, siap nggak? Oh bisa untung 20% dalam sebulan, harus siap juga untuk hilang sedikit dalam sebulan. Baik Pak, berarti jadi investor juga harus jadi investor yang bijaksana ya Pak. Jika ingin beli satu saham ini harus dicerna dulu mata-mata apakah perusahaannya bisa memberikan keuntungan gitu di masa mendatang, fundamentalnya apakah bagus. Dan jadi investor yang dewasa juga ya Pak, kalau misalkan untung ya oke, tapi kalau rugi pun harus juga siap mental kalau misalkan pilihannya itu memang sahamnya rugi begitu ya Pak? Ya, saya sih menyarankan untuk investor pemula mungkin ya, ketika membeli suatu saham, anggap investornya itu membeli perusahaan tersebut. Jadi paling mudah seperti apa? Lihatlah di sekeliling Anda. Oh, Anda menggunakan telepon, Anda menggunakan data, beli data. Itu perusahaannya apa? Oh, Telkom misalnya. Itu Telkomsel misalnya, atau Indosat, atau XL. Itu sahamnya ada. Atau saya sering belanja ke Indomaret atau Alfamart, saya memberikan keuntungan terhadap toko tersebut, itu sahamnya juga ada di bursa. Kalau memang kalian nggak percaya, jangan. Sebelumnya, viral di sosial media, selebriti Raffi Ahmad dan musisi Ari Lasso menyebut saham PT M Cash Integrasi miliknya telah melesat puluhan % dalam hitungan minggu. Nah, di masa pandemi ini ada satu saham yang luar biasa menarik dari PT M Cash Integrasi, MCASH. Kode sahamnya MCAS ya, di Bursa Efek Jakarta. Kalian bisa cek. Ini dalam berapa bulan ini signifikan banget peningkatannya. Ini bukan endorse, ini bukan apapun. Saya cuma pengen berbagi teman-teman agar memiliki kesadaran berinvestasi dengan instrumen yang tepat. Ya, gue tuh sebenarnya kemarin hanya sharing aja buat kalian. Tapi emang heboh sih, karena mungkin main saham tuh sekarang lagi in banget guys. Tapi kembali lagi ya, kemarin kan gue cuman cerita pengalaman gue aja, ini bukan endorse, pengalaman gue aja. Gue pertama kali saham di MCAS itu. Ya tapi semuanya kembali lagi jangan karena gue loh. Kalau memang kalian mau ya kalian telusuri dulu, kalian pelajari dulu, kalian cek dulu. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia, Laksono Widodo mengatakan, Bursa Efek Indonesia menyambut positif tokoh publik yang menjadi influencer saham. Namun, pihak bursa juga mengingatkan potensi tuntutan hukum dari followers sosial medianya jika ada yang merasa dikecewakan. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia akan berdiskusi dengan influencer saham dan meminta klarifikasi perusahaan yang direkomendasikan oleh influencer tersebut. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV.